Kamu berdiri di depan cermin. Gema pujiannya masih terngiang di telingamu, manis seperti madu beracun. Dia baru saja memujimu di depan semua orang. Kata-katanya membangun sebuah panggung megah dan kamu adalah bintangnya. Tepuk tangan mereka terdengar tulus, senyumnya terlihat bangga. Tapi mengapa saat hanya ada kalian berdua, panggung itu runtuh? Mengapa tepuk tangan itu berubah menjadi bisikan kritik yang tajam? Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan. Kamu sedang berhadapan dengan salah satu manipulator paling tersembunyi, narsistik bertopeng. Mereka tidak berteriak atau membanting pintu, kekerasan mereka halus merayap seperti kabut dingin di bawah pintu, meracuni udara yang kamu hirup. Pujian mereka di depan umum bukanlah untukmu. Itu adalah properti untuk pertunjukan mereka. Kamu adalah cermin yang mereka gunakan untuk memantulkan citra diri mereka yang sempurna. Tapi di balik tirai, saat penonton telah pulang, cermin itu harus dihancurkan. Karena jika kamu bersinar terlalu terang, kamu akan mengungkap betapa gelapnya mereka sebenarnya. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Mari kita bedah 5 tanda halus bahwa kamu sedang menari dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat. Tanda pertama, pujian publik yang terasa seperti transaksi. Perhatikan baik-baik. Saat dia memujimu, apakah matanya tertuju padamu atau pada reaksi orang lain? Pujiannya bukan untuk mengangkatmu, tapi untuk mengangkat citranya. Lihatlah betapa aku mendukung pasanganku. Aku adalah teman yang luar biasa. Kamu bukan manusia baginya di momen itu, kamu adalah bukti. Tanda kedua, kritik halus yang menyamar sebagai bantuan. Yahweh ini adalah senjata andalan mereka di balik pintu tertutup. Kalimatnya dimulai dengan pujian, tapi diakhiri dengan tusukan kecil yang meruntuhkan kepercayaan dirimu. Gaun itu indah, tapi mungkin warna itu sedikit terlalu berani untukmu. Kamu hebat saat presentasi, hanya saja kamu terlihat sedikit gugup. Lihat, mereka hanya membantu. Mereka hanya jujur, tapi kejujuran mereka selalu meninggalkan luka kecil yang terus bernanah. Tanda ketiga, sabotase terselubung. Narsistik bertopeng adalah ahli dalam membuatmu gagal, lalu datang sebagai penyelamat. Mereka menciptakan badai, lalu menawarimu payung yang bocor. Mereka lupa memberimu informasi penting. Mereka memberimu nasihat yang terdengar bagus, tapi sebenarnya merugikan. Mereka menanam benih keraguan tentangmu di benak teman-temanmu. Semua ini dilakukan dengan penyangkalan yang sempurna. Aku tidak tahu itu penting. Aku hanya mencoba membantumu. Mereka membuatmu meragukan intuisimu sendiri. Tanda keempat, permainan perbandingan yang kejam. Di ruang privat, kamu akan selalu diukur dan selalu ditemukan kurang. Mereka akan membandingkanmu dengan mantan mereka, dengan temanmu, bahkan dengan versi imajiner dirimu yang seharusnya bisa kamu capai. Mantan pacarku tidak pernah mengeluh tentang ini. Lihat temanmu, dia bisa menyeimbangkan karir dan hidupnya. Kenapa kamu tidak bisa? Tujuannya bukan untuk memotivasimu. Tujuannya adalah untuk membuatmu merasa tidak aman. Seseorang yang tidak aman lebih mudah dikendalikan. Tanda kelima, gaslighting emosional yang memutarbalikkan realitas. Ini adalah kudeta terakhir mereka. Saat kamu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kata-katamu menyakitiku, mereka akan memutarbalikkan semuanya. Kamu terlalu sensitif. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu menanggapinya dengan serius? Aku tidak pernah mengatakan itu, kamu salah ingat. Mereka akan membuatmu percaya bahwa masalahnya bukan pada perilaku mereka, tapi pada reaksimu. Kamu mulai meragukan kewarasanmu sendiri. Mari kita lihat ini dalam sebuah cerita. Bayangkan Elara, seorang seniman, dan Adrian, pasangannya yang karismatik. Di malam pameran seni Elara, Adrian adalah pemandu sorak terbesarnya. Dia memeluknya di depan semua orang. Bukankah dia jenius? Aku adalah pria paling beruntung di dunia. Elara merasa hangat. Untuk sesaat dia percaya. Dia merasa dilihat, tapi di dalam mobil saat perjalanan pulang, keheningan terasa berat. Udara menjadi dingin. Lalu Adrian berkata, suaranya datar. Lukisan yang di sudut itu, warnanya agak norak ya, sedikit mengingatkanku pada karya amatir. Tusukan pertama, Elara terdiam, dan kritikus yang bicara denganmu, aku dengar dia bilang, karyamu menarik. Itu kode untuk tidak cukup bagus untuk dibeli. Nisha, sabotase, menanam keraguan atas kesuksesan yang baru saja dia rayakan. Elara memberanikan diri. Tapi semua orang tadi terlihat sangat menyukainya. Kamu juga bilang begitu, dan inilah pukulan terakhirnya, gaslighting. Sayang, jangan terlalu sensitif. Aku hanya mencoba memberimu perspektif yang realistis agar kamu tidak besar kepala. Aku melakukan ini karena aku peduli. Ujian di galeri itu untuk penonton. Kritik di mobil itu untuk mengendalikannya, untuk memastikan dia tetap membutuhkan validasinya. Malam itu Elara tidak tidur. Dia tidak marah. Dia hanya merasa kosong. Seolah-olah warnanya telah disedot keluar dari dunianya. Jika cerita ini terasa akrab, dengarkan baik-baik. Kekosongan itu adalah sinyal. Intuisimu sedang berteriak bahkan jika suaranya telah dibuat serak oleh manipulasi, inilah kebenarannya.
Kamu tidak bisa menyembuhkan mereka. Kamu tidak bisa membuat mereka tulus. Kamu tidak bisa memenangkan permainan yang aturannya terus mereka ubah. Satu-satunya langkah kemenangan adalah dengan menolak untuk bermain. Menjatuhkan cermin yang mereka sodorkan padamu dan berjalan pergi. Transformasi dimulai saat kamu berhenti mencari validasi dari sumber yang beracun. Saat kamu menyadari bahwa pujian mereka adalah rantai dan kritik mereka adalah kunci sel, lihatlah ke dalam dirimu. Bukan ke cermin yang mereka pegang. Suaramu sendiri, intuisimu, perasaanmu, itulah kompasmu yang sebenarnya. Pujian mereka kosong, tapi nilaimu adalah semesta. Jangan biarkan mereka membuatmu lupa